Ya, kamu itu seperti nabrak tembok, apa-apa mentok mulu gitu. Dan itu tentunya nggak enak sekali ya guys bagi seorang manusia yang masih waras. Kalau kita setiap saat menghantam dinding, mentok tadi, dan dalam keadaan kita masih waras, dalam keadaan kita dinamis, dalam keadaan kita punya cita-cita begitu, itu akan stressful banget guys. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan kita masih dalam momen-momen special reading guys. Special reading untuk hari ini adalah past life connection. Aku ada bikin dua video ya untuk hari ini. Yang pertama adalah energi update untuk high level soulmate dan twin flame. Lalu yang kedua adalah energi update untuk karmic relationship. Dan video yang sedang kamu tonton saat ini adalah energi update untuk karmic relationship di bulan April 2023. Oke. Oke, ini readingan berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi nggak akan resonate dengan semua orang ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Itu hal yang biasa guys dalam sebuah readingan tarot. Resonate nggak resonate itu hal yang biasa. Sama seperti kamu suka seseorang tapi dia nggak suka ke kamu, itu hal yang biasa. Oke, tidak berbalasan istilahnya. Oke, oke. Eh, kita akan lihat perkembangan terbaru ya, atau apa yang akan ke scraping istilahnya atau ketangkap dalam readingan kali ini untuk kalian para karmic relationship. Ya, hati-hati guys karena karmic dan high level soulmate dan twin flame, ketiga koneksi tersebut sama-sama past life connection, sama-sama koneksi yang berasal dari kehidupan beberapa kehidupan sebelumnya begitu, dan simptomnya atau gejala-gejala kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi banyak orang yang salah persepsi menurut dia dalam twin flame atau high level soulmate dynamic, ternyata sebenarnya dalam karmic relationship. Atau ada juga yang merasa dirinya sedang dalam karmic relationship, ternyata dalam high level soulmate atau twin flame ya. Yang paling tahu apakah kamu dalam twin flame atau dalam karmic relationship adalah dirimu sendiri. Even tarot reader sejago apapun tidak akan tahu guys, karena yang tahu sebenarnya adalah kamu. Kamu hanya tarot reader itu hanya akan bisa lihat dari sisi astrologi mungkin. Dan itu juga kadang-kadang akurasinya gimana gitu ya, namanya tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran, jam kelahiran, kota kelahiran kadang-kadang bergeser atau gimana. Ditambah dari tarot begitu, itu kan memang tidak akan seakurat dari dirimu sendiri sebagai pelakunya atau yang menjalaninya ya. Oke, listen to your intuition. Kamu akan langsung tahu apakah sedang dalam twin flame atau high level soulmate atau sedang menjalani karmic yang nasty, menjijikkan. Oke, aku akan ambil 10 kartu seperti biasa ya guys. 6 kartu pertama yang disilang atau di cross yang membuat kamu berputar-putar di lingkaran setan yang sama akan aku bahas di video ini. Sedangkan As a Sword, 4 kartu terakhir yang vertikal berisi nasihat atau petunjuk dalam menghadapi bulan April ini untuk para karmic relationship akan aku bahas di video extended ya. Kalau kamu tertarik untuk menonton video extended, silakan dicek keyboard di kotak deskripsi guys. Di situ aku kasih tahu gimana cara mengakses video extended ya. Kalau ada masalah silakan kasih tahu ke aku di chat ke aku di nomor WA. Nanti aku akan bantu ya untuk cari solusinya. Oke. Kita akan segera mulai saja. Ada 2 deck oracle yang sudah aku siapkan untuk kamu guys, para pasangan-pasangan karmic. Kita akan ambil masing-masing deck 1 kartu ya untuk melihat clue atau petunjuk di bulan April ini. Sebentar aku tak shuffle dulu, ini satu lagi baru dipakai mengklarifikasi para twin flame. Pergilah, hus go away. Jadi jangan pikir pasangan karmik itu seperti sebuah malapetaka besar ya guys. Iya sih emang. Tapi enggak, kalau kamu nggak tahu tujuannya apa, itu kamu akan anggap karmic relationship itu sebagai malapetaka. Tapi kalau kamu tahu tujuannya, kamu akan sangat-sangat say thank you to your karmic partner ya. Oh thank you, kamu telah mengajariku melalui tangis
ya air mata, melalui rasa sakit, melalui kekecewaan, tapi kamu telah mengajariku dan membuatku berubah. I love you so much, goodbye, Cie. Itulah biasanya kata kunci atau kalimat kunci untuk para karmic relationship ya guys. Ketika kamu berhasil menyelesaikan urusan kamu dengan dia dan mendapat lulus dari pelajaran yang harus kamu dapatkan dalam berhubungan dengan dia. Oke, kita segera mulai saja guys dari deck yang pertama. Ini tentang Whispering Love. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oh my God, what the hell is that? Karmic relationship energy update April 2023. Thank you. Aduh, kalau aku masa bersabar ayah. Ini dia yang pertama. Oke, tertutup enggak apa-apa. Kita kan buka sekaligus ya yang kedua biar langsung beres. Nanti aku jelaskan kombinasi kartunya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Karmic relationship energy update April 2023. Thank you. Mangga muda, mangga muda. Cepet banget deh guys. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Cinta tidak menyerah atau kehilangan kepercayaan ya. Love is hopeful and withstand every situation. Cinta itu akan selalu penuh dengan pengharapan dan bertahan dalam setiap keadaan. Kemudian kartu kedua adalah resilience, finding your limits. Limits, batas ya. Kamu kayak sudah menyerah guys mengenai hubunganmu dengan seseorang saat ini. Satu hal yang perlu kamu ketahui, manusia itu punya batas ya. Terutama ketika kita berada di luar jalur kita, out of our path istilahnya, kita itu limit, ada limitnya begitu ya. Jadi sama seperti yang terjadi pada kamu saat ini, kamu ngerasa udah gak mampu lagi untuk melakukan sesuatu bersama dia gitu ya, misalnya relationship gitu, atau pacaran, tunangan, atau pernikahan gitu, rasanya udah nggak mampu lagi. Itulah tandanya bahwa kamu sedang tidak jatuh cinta pada dia. Kenapa? Karena seharusnya cinta itu akan mampu bertahan katanya di sini ya. Ketika kamu sudah merasa tidak mampu lagi, this is the end of it. Inilah akhirnya. Perlu kamu pahami, itu adalah hal yang wajar. Kenapa bisa berakhir? Karena memang itu bukan cinta. Kamu akan sampai di titik limitmu guys di bulan April ini. Di titik mentokmu di bulan April ini. Yang perlu kamu ketahui pertama adalah itu hal yang wajar. Jangan dipaksakan. Yang namanya udah mentok, semakin kamu dorong, semakin melelahkan. Mana kamu mendorongnya dalam keadaan lelah lagi? Gimana sih kamu bisa mendorong yang solid, padat kayak gini? Gimana kamu bisa dorong? Coba. Gak bisa. Ketika kamu sudah mulai mendorongnya gini, itu artinya memaksakan ya. Padahal katanya cinta itu tidak dipaksakan ya. Oke. Mari kita langsung buka saja kartu tarotnya untuk kamu. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karmic relationship energy update April 2023. Oke, satu lagi. Oke, the Ten of Pentacles. Aku rasa ada keluarga di sini, ada family. Kamu menikah dengan seseorang, ada kelimpahan juga di situ ya. Rumah bagus, oke. Suami ganteng atau istri cantik, oke. Keluarga kaya terhormat, menantu mertua kamu itu keluarga terhormat. Kemudian orang tua kamu mungkin keluarga terhormat. Ya, pokoknya ada kehormatan lah di sini ya, atau hal-hal duniawi yang extravagant karena the Ten of Pentacles. Ini yang diinginkan oleh banyak orang menurut kamu, everybody's type. Jadi kira-kira kehidupan seperti kehidupanmu saat inilah yang diinginkan semua orang.
Siapa sih yang nggak pengen kayak gua? Siapa sih yang nggak pengen menjalani kehidupan kayak gua? Begitu yang terlihat di sini. Tapi ada yang dipaksakan di situ ya. King of Pentacles. Energinya Earth kuat sekali, Taurus, Virgo, Capricorn guys. Tidak harus ya, tapi energi-energi tanah kuat sekali di sini. Lelah. Kemudian The World. Gila. Sebenarnya yang terjadi padamu adalah perubahan guys, menuju yang lebih baik. Karena itulah kamu sudah tahu bahwa saat ini kamu sudah tidak mampu lagi. Ketika kamu masih seperti yang dulu, ya merasa dirimu masih mampu, kamu masih bisa berjuang terus, menjalani hubungan ini, kamu masih bisa bersabar terus, kamu masih bisa mengalah terus, kamu masih bisa mencoba untuk mempertahankan, itu artinya belum ada perubahan di dalam dirimu. Kamu belum tahu pelajaran yang harus kamu dapatkan dalam menjalin hubungan dengan dia, yaitu mengetahui bahwa kamu punya batas, ada limitnya. Setelah kamu tahu ada limitnya, maka kamu akan tahu that's not love. Karena menurut kartu oracle ini, cinta tidak ada batasnya. Yang kamu jalani saat ini adalah sesuatu yang berbatas. Once kamu tahu ini berbatas, kamu tahu ini bukan cinta, kamu tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Oke, that's the meaning of the death. Itulah transformasi besar-besaran yang terjadi di dalam hidupmu saat ini yang akan kamu abaikan guys. Kamu akan berusaha untuk no. Aku masih kuat. Lah ditamparin, dipukulin, ditendang, ditonjok pakai gagang sapu, itu hal yang biasa. Aku masih kuat sekarang. Masih mampu melakukannya. Sambil kamu sesak napas ya guys. Kamu masih akan mencoba deny ya. Intinya kamu sudah nggak kuat dengan keadaanmu saat ini, tapi kamu masih akan coba untuk mengatakan ke dirimu atau mengatakan ke banyak orang bahwa kamu masih mampu. Ini hanya tantangan biasa. Tahu nggak sih guys, kalau mengakui kelemahan sendiri, mengakui ketidakmampuan sendiri adalah salah satu dari syarat-syarat kebijaksanaan dan pendewasaan. Sama seperti di pekerjaan. Kamu lembur ya, 30 hari berturut-turut pulang jam 2 pagi. Jangan pikir kalau kamu dewasa ialah ketika kamu bilang, oke, siap pak, saya akan melakukan itu, saya adalah karyawan berdedikasi. No, that's bullshit guys. Dewasa dan maksudnya itu orang yang dewasa dan bijaksana itu akan bilang, no pak, bapak gila pak. Karena menurut Kementerian Tenaga Kerja, maksimal lembur sekian. Pekerjaan harus sekian jam dalam seminggu, upah saya segini. Kalau saya mengiyakan apa kata bapak, saya nggak bisa. Selain dari fisik saya nggak akan mampu, yang kemudian itu melanggar hukum. Itulah yang bijak dan cerdas. Jangan salah ya guys. Jangan salah. Okay. This is life. The dead please, thank you. Bisa jadi ada beberapa kayak tekanan. Ya, bukan encourage, tekanan. Aku bilang tekanan dari pihak luar, kayak menyuruh kamu untuk bertahan ya. Mungkin orang tuamu, aduh nak, kamu gimana sih? Ini kan rumah tangga. Jadi kalau seandainya kamu dipukulin atau disiram air mendidih, ya nggak apa-apa. Ini memang harus kamu hadapi. Itulah nasibmu nak. Kamu harus tetap bertahan dan kuat, karena yang bertahan dan kuat lah yang menang katanya. No, setiap kali kamu melakukan bertahan dan kuat, itu artinya kamu tidak lulus dengan pelajaranmu tentang limit tadi. Semua ada limitnya, termasuk kesabaran manusia ada limitnya. Ketika kamu sudah tidak bisa sabar lagi ke dia, itulah buktinya tadi bahwa itu bukan cinta, kamu tidak mencintai dia. Untuk apa kamu bersama seseorang, sudah banyakkan nelongsonya, banyakkan apa istilahnya, ruginya, dan itu tidak berdasarkan cinta, dan tidak ada jaminan ke depannya seperti apa. Itu kan buang-buang waktu ya guys. Ya nggak sih? Jadi kayak ada tekanan aku lihat dari faktor luar lah ya. Mungkin keluarga yang bilang kamu harus kuat, kamu harus kuat, kamu harus kuat.
Atau dari dirimu sendiri bisa jadi kalau ini adalah pacaran begitu ya. Ini memang sifatnya udah gitu, udah mau gimana lagi ya. Kayak sabar aja deh gitu. Sifatnya emang begitu, dari pacaran udah gitu, dari pacaran mas selingkuh mulu kerjaannya. Udah gitu bawa penyakit mulu ke rumah gitu. Sampai sekarang aku udah ketularan apa namanya sipilis, gonorea apa segala macam udah ketularan dari dia semua. Tapi sabar aja lah. Misalnya begitu. Oh my god, that's so stupid guys. Kita teruskan center of the reading. King of Wands, ya, King of Pentacles, dan kemudian the Tower ya. Jadi kayak ada penyalahgunaan wewenang aku lihat di sini. Ada orang yang berkuasa atas kamu saat ini, atau kamu yang berkuasa atas seseorang saat ini. Intinya dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kelemahanmu itu yang dia manfaatkan untuk menguasaimu. Dia tahu kamu nggak tahu cari uang, kamu nggak punya pekerjaan. Misalnya kamu nggak bisa mencari nafkah untuk dirimu sendiri. Nah, karena itulah dia bisa bertindak sewenang-wenang ke kamu, karena kamu nggak mungkin meninggalkan dia sebagai seorang pencari nafkah utama. Dia tahu kalau kamu bucin sama dia misalnya ya. Kamu nggak akan meninggalkan dia, kamu nggak akan mampu untuk mengecewakan dia. Itu yang membuat dia bertindak sewenang-wenang ke kamu. Dari kedua kartu ini guys, dapat disimpulkan 99,9% kalian sedang tidak menjalani relationship based of love. Ya, karena ada limitnya dan kamu sudah merasa dirimu sampai di limit itu, tapi kamu tidak mau mengakui. Semua yang sampai di limit tersebut dalam cerita ini itu bukan cinta. Yang perlu kamu lakukan adalah mengakui limitmu tadi ya guys, supaya kamu bisa bergerak, menentukan langkahmu ke depannya seperti apa. Oke, The Hermit, Knight of Swords, dan kemudian The Hierophant, King of Pentacles. Ya, ada orang yang sesuka hatinya aku lihat di sini. Money can buy anything kayak begitu. Entah kenapa kamu itu kayak dibeli pakai uang di sini, guys. Ada tadi energi Pentacles kuat sekali. Ten of Pentacles, King of Pentacles. Virgo, Taurus juga kuat sekali, guys. Mungkin kamu adalah Virgo atau Taurus, atau orang yang sewenang-wenang ini adalah Virgo atau Taurus ya. Sebenarnya waktunya untuk berubah The Death ini, karena perubahan selalu tersedia. Opsi untuk berubah selalu tersedia untukmu ya. Dasarnya untuk berubah adalah dengan mengakui bahwa limitmu sudah mentok, batas kesabaranmu sudah habis. Tapi yang di sini kamu tuh kayak berusaha untuk ya mungkin inilah kehidupan relationship yang sebenarnya, inilah rumah tangga yang harus aku hadapi, inilah nasibku, inilah takdirku. No, kamu tidak tahu guys, sebelum kamu menghentikan hal-hal tidak baik di dalam hidupmu, kamu nggak tahu nasibmu ke depannya bagaimana. Ini kan kamu pasrah aja ya, kamu terima aja, artinya ya gimana-gimana ke depannya, ya kamu diperlakukan dengan tidak baik, yang monggo-monggo ngikut-ngikut aja gitu. Nah setelah kamu tidak mengizinkan itu terjadi, disitulah kamu bisa tahu tentang opsimu ke depannya. Apakah kamu sudah tidak punya pilihan lain misalnya, atau justru malah banyak pilihan di depan tentang kehidupan yang jauh lebih baik ya. Let me clarify the Seven of Cups. Yes, ini dia pilihan yang aku bilang. Kamu pengen cari pilihan dalam hidupmu. Empress, salah satu pilihan adalah back to single, to be single again. Page of Pentacles, learning from this situation, belajar. Beberapa di antara kalian kayak sudah menyadari bahwa menjadi single kembali adalah satu-satunya cara untuk menang gitu ya guys, karena the Six of Wands sudah datang di sini, ini adalah simbol dari victory, berangkat keluar untuk kemenangan begitu. Dan belajar dari semua kekacauan yang terjadi sebelumnya. Subconsciously. Jadi alam bawah sadar kalian sebenarnya sudah tahu harus melakukan apa, tapi di 3D kalian masih belum melakukan apapun. Makanya di bulan April ini guys, kalian harus bertindak ya. Jika kerjasama itu tidak bisa terwujud di antara kamu dan dia, sudah saatnya kamu bekerja sendiri. Gitu deh.
Kamu nggak usah memaksakan dirimu untuk bekerja sama mengikuti versinya dia, kayak harus selalu berusaha untuk mengiyakan dia begitu. No, kamu bekerja sendiri pun gak masalah ya. Tentu saja akan ada efek dari tindakanmu ini guys, pasti ya. Ini kan kamu mau Empress Six of Wands, artinya bergerak sendirian. Tentu saja akan ada pengorbanan yang dibutuhkan. Kamu tahu itu apa, karena ini kehidupanmu ya. The Chariot, The Three of Wands. Dari beberapa waktu sebelumnya, Universe sudah kasih tahu ke kamu tentang apa yang harus dilakukan. The Strength, Three of Wands, The Ace of Wands, Knight of Cups. Mungkin dia berhasil mengelabui kamu gitu ya, dengan mengatakan penyesalannya setiap kali kamu mau meninggalkan dia. Misalnya dia selalu aja kalah gitu, kayak langsung pura-pura lemah begitu kamu bersikap tegas begitu. Tapi jangan pikir bahwa ketika kamu memaafkan dia itu adalah kemenanganmu, itu adalah kekalahanmu loh guys ya. Kenapa? Karena kamu membiarkan dirimu kembali masuk ke atau bertahan di keadaan yang sama, yang Eight of Pentacles miring. Tidak ada kolaborasi, tidak bekerja sama, tidak dihargai, selalu disalahkan, selalu dianggap tidak ada. Ada kesempatan di bulan April ini. Ada Wheel of Fortune gak sih guys? Belum ya. Nanti kita lihat di sebelah sini. Karena biasanya ketika kesempatan datang, Wheel of Fortune datang. Ya, kalau nggak ada Wheel of Fortune, memang berarti The Tower ini. Berkali-kali Wheel of Fortune sudah pernah diberikan ke kamu di masa lalu, tapi kamu tidak manfaatkan sebaik-baiknya. That's why The Tower datang di sini. Tidak ada Wheel of Fortune lagi. Kamu harus dipaksa masuk ke jalur yang tepat ya. The Queen of Pentacles, yeah. Two of Pentacles, Temperance, Eight of Wands. Di bawahnya High Priestess. Di 6 bulan ke depan yang aku lihat di sini adalah kayak apa ya guys? Benar-benar down banget ya. Karena kamu menolak perubahan ini, the death ini, transformasi ini di dalam hidupmu. Kamu kayak nggak tahu mau melakukan apapun dalam hidupmu guys. Sampai di September ini kamu kayak bingung ya, selalu bingung gitu. Ini aku di mana, aku siapa, ngapain aku di sini begitu. Bisa jadi seperti zombie juga. Kamu menjalani aktivitasmu sehari-hari tapi kamu nggak tahu buat apa. Hidupmu itu nggak ada tujuannya guys ya. Kamu itu seperti nabrak tembok, apa-apa mentok mulu gitu. Dan itu tentunya nggak enak sekali ya guys bagi seorang manusia yang masih waras. Kalau kita setiap saat menghantam dinding mentok tadi, dan dalam keadaan kita masih waras, dalam keadaan kita dinamis, dalam keadaan kita punya cita-cita begitu, itu akan stressful banget guys. Itu yang mau terjadi padamu. That's your tower I think. Oke, tapi di April 2023 ini ada kesempatan untuk mewujudkan keinginanmu tadi guys ya. Tidak ada The Wheel of Fortune, sorry ya. Berarti kamu harus berjuang dengan keras. Kamu ingat kenapa Wheel of Fortune itu datang? Itu untuk memudahkan. Itu berarti sudah pernah terjadi di recent past dengan datangnya kartu The Chariot. Tapi kamu memutuskan stay di sini, tidak melakukan apapun ya. Tetap kayak meyakinkan dirimu bahwa kamu akan mampu menghadapi atau bertahan dalam keadaan ini. Dan kemudian Wheel of Fortune itu ditarik karena itu major, karena dia nggak akan selamanya ada di dekatmu. Ketika itu ditarik berarti kemudahan diangkat. Ketika kemudahan diangkat dari dalam hidupmu, The Tower yang datang sebagai gantinya. Kamu akan belajar mencoba untuk bisa bertahan, tapi dalam keadaan yang kacau balau banget guys. I don't know. Aku ngeliat kayak ada orang yang nabrakin dinding, nabrakin tubuhnya ke dinding gitu, tanpa ekspresi gitu, kayak mau maju, ya kayak tadi yang aku bilang mau maju gini, nggak bisa maju. Guys, kalau kamu jadi aku tidak akan biarkan diriku berada dalam keadaan seperti itu. Yeah. Even berjuang berdarah-darah pun aku akan berjuang berdarah-darah, asal jangan nabrak tembok terus ya. Oke, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat tips dan trik dari Universe dalam menghadapi bulan April 2023 ini untuk para karmic relationship, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu yang aku punya untuk kalian guys.
Karmic Relationship Energy Update ya untuk bulan April 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.